Puspita, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kota Bandar Lampung. Baiklah, pada tugas LMS kali ini saya akan membacakan sebuah kasus dari kasus Ibu Guru Tati. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda karena sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi seperti apa Anda bisa lakukan interupsi? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Nah, silakan Ibu Betty untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan pendapat Ibu Betty sendiri. Silakan Ibu Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Novita Dewi SPD dari SD Negeri 3 Sumberjo sebagai rekan kerja Esa Puspita, calon guru penggerak Kota Bandar Lampung. Dalam menanggapi kasus yang dihadapi oleh Ibu Tati, menurut pendapat saya sebagai seorang guru dan rekan kerja Bu Tati, saya akan menghampiri anak tersebut. Menanyakan mengapa anak itu menangis, bagaimana dan kenapa sampai dia kena sanksi oleh gurunya atau oleh Bu Tati. Kemudian saya akan menenangkan anak tersebut supaya tidak menangis, karena kalau dia menangis terus itu akan menjadi pusat perhatian dari teman-teman kelas lain, karena teman-teman kelas lain itu mendengar suara tangisan yang begitu keras sehingga konsentrasi belajar kelas lain akan terganggu. Jadi saya akan menenangkan anak tersebut supaya tidak menangis, menanyakan lagi kenapa dia sampai diberi sanksi seperti itu oleh gurunya. Nah, kemudian setelah anak itu tenang, saya akan menghampiri Bu Tati setelah pembelajaran di kelas Bu Tati selesai. Saya akan menanyakan kepada Bu Tati sebenarnya apa yang terjadi, mengapa anak itu diberi sanksi seperti itu, apa yang dilakukan anak itu, apakah tidak mengerjakan tugas atau melanggar aturan yang ada di sekolah atau bagaimana. Nantinya saya akan menanyakan kepada Bu Tati, dan saya akan memberikan sebagai teman kerja, saya akan memberikan solusi atau memberikan pendapat saya tentang bagaimana menyikapi anak yang mempunyai permasalahan di kelas seperti itu, dan bagaimana sebaiknya kita memberikan sanksi yang terbaik untuk anak, bukan hukuman. Karena kalau sanksi itu biasanya teguran, kalau hukuman itu biasanya itu akan menjadi teringat di memori anak itu ketika dia pernah mendapatkan hukuman, mungkin bisa sampai dia dewasa. Kalau hukuman itu bisa memacu dia untuk semangat menjadi lebih baik, itu saya rasa tidak masalah. Cuman kadang-kadang hukuman atau sanksi yang mungkin bisa
memberikan dia di diri itu, menanamkan di diri itu jadi malu, jadi kurang percaya diri karena sanksi tersebut. Jadi menurut saya nanti saya akan sharing kepada Bu Tati bagaimana dan sebaiknya seperti apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk menghadapi permasalahan anak demi kemajuan anak itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rekan saya lakukan sudah baik. Pengambilan keputusan berlandaskan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, karena tetap memberikan batasan terhadap tindakan yang dilakukan dengan tidak menegur Bu Tati saat kejadian berlangsung karena tetap menghormati keputusan Ibu Tati, tetapi juga bersikap perhatian dan kasih sayang kepada murid yang dihukum. Namun, jika saya berada dalam situasi tersebut, maka yang akan saya lakukan pertama kali yaitu saya akan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Murid Ibu Tati dihukum mungkin dengan alasan melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh Ibu Tati, mengingat Ibu Tati merupakan guru yang disiplin. Tetapi melihat murid yang kepanasan dan tentunya akan merasa malu karena menjadi pusat perhatian teman lain, saya akan menghampiri murid tersebut dan memintanya berpindah ke tempat yang lebih teduh sehingga tidak memancing rasa ingin tahu murid lain, kemudian mengajaknya berbicara dan merefleksikan kejadian yang sedang dia hadapi, lalu membantu murid tersebut menemukan solusi tentang hal apa yang sebaiknya murid tersebut akan lakukan ke depannya supaya Ibu Tati memaafkan dan kejadian tersebut tidak terulang. Setelah pembelajaran Ibu Tati selesai, saya akan menemui beliau, meminta maaf karena menginterupsi Ibu Tati dengan menyuruh murid untuk berteduh karena kasihan melihat anak tersebut menangis dan kepanasan, lalu berdiskusi dengan kondisi yang santai dan nyaman, kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga anak tersebut dihukum. Mendengarkan cerita Ibu Tati, kemudian menanyakan pendapat Ibu Tati apakah hukuman tersebut baik. Jika tidak baik, maka apakah sebaiknya hukuman bisa diganti dengan kegiatan lain yang ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran atau kegiatan lain yang sifatnya mendidik. Jika kejadian tersebut terulang, sebaiknya apa yang akan dilakukan Ibu Tati? Kemudian menanyakan kapan akan menyelesaikan masalah antara Ibu Tati dan murid yang tadi dihukum beliau. Mendiskusikan apa yang sebaiknya Ibu Tati lakukan terhadap murid yang tadi dihukum sehingga permasalahan antara Ibu Tati dan murid yang dihukum tadi selesai dengan baik dan memastikan kejadian tersebut tidak terulang.